Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Armelia dengan NIM 2004-5076. Berasal dari pendidikan geografi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan ujian tengah semester saya, yaitu Bahasa Indonesia. Saya mengambil topik pada pertemuan 7 dan 8, yaitu paragraf. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya mengambil topik paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat pokok adalah berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri, dan kalimat penjelas merupakan kalimat berisikan penjelasan masalah yang terdapat pada kalimat pokok. Paragraf adalah bagian yang berasal dari karangan terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf merupakan penyusun dari semua artikel atau karya tulis. Ciri-ciri paragraf. 1. Kalimat awal terletak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. 2. Paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. 3. Paragraf memakai kalimat topik dan kalimat pengembangan yang berfungsi menjelaskan dalam kalimat topik. 4. Kalimat memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat berisi detail-detail kalimat topik. Selanjutnya, fungsi paragraf. 1. Mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. 2. Untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. 3. Untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi menulis dan memudahkan pemahaman bagi membacanya. 4. Memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. 5. Untuk memudahkan pengendalian variabel terutama pada karangan terdiri dari beberapa variabel. Kegunaan paragraf. 1. Sebagai penampung fragmen ide pokok keseluruhan paragraf. 2. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. 3. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. 4. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. 5. Dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Selanjutnya, unsur-unsur paragraf. 1. Topik atau gagasan utama, yaitu unsur penting karena unsur ini menjadi jiwa dari keseluruhan paragraf. 2. Kalimat utama. Unsur pembangunan paragraf kedua. Kalimat ini mengandung gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. 3. Kalimat pendukung. Kalimat ini berfungsi untuk menguatkan gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. 4. Penegas. Berfungsi untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas gagasan utama. Selanjutnya ada syarat-syarat penggunaan paragraf. 1. Kesatuan, yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. 2. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Cara supaya mempunyai kepaduan yang kompak, yakni memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. 3. Kelengkapan. Paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. 4. Panjang paragraf. Dengan memperhitungkan 4 hal yaitu penyusunan kalimat topik, penonjolan kalimat topik dalam paragraf, pengembangan detail penjelas yang tepat, dan penggunaan transisi, frase, dan alat lain dalam paragraf. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf narasi.
Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan kejadian berdasarkan urutan waktu. Contohnya, jam istirahat, Roy tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepala menengadah ke langit-langit perpustakaan, tersenyum dan kembali menulis. Asyik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya penggambaran dari suatu peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat dan juga mengalami langsung peristiwa tersebut. Contohnya, gadis itu menatap Doni dengan seksama. Hati Doni semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapannya. Ya, karena memang gadis di depannya itu sangat cantik. Rambutnya hitam lurus hingga melewati garis pinggang. Matanya bersinar lembut dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius. Ditambah kulitnya yang bersih, dagu lancip yang menawan, serta bibir berbelah, dia sungguh tampak sempurna. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan menerangkan suatu topik kepada pembacanya, dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Contohnya, para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal, sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini melejit, sehingga harganya meningkat. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Contohnya, sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan Soekarton, bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA. Kemudian hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang kehidupan keluarga. Lebih-lebih sejak negeri kita terjadi krisis moneter, kecenderungan orang tua mempekerjakan anak sebagai penopang ekonomi keluarga semakin terlihat di mana-mana. 5. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Contohnya, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai sesama anggota masyarakat, kita harus mengembangkan sikap tolong-menolong dan saling mencintai. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh suasana kemanusiaan dan saling mencintai. Macam-macam paragraf berdasarkan kalimat utama. 1. Paragraf deduktif. Ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau pernyataan khusus. 2. Paragraf induktif. Ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus ke pernyataan umum. 3. Paragraf campuran. Ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Baiklah, sekian video presentasi saya. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, dan subscribe pada video ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.